Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urjukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Berjumpa kembali dengan channel Pandai Tirakat yang pada kesempatan ini kita akan mengurai Quran surat 26 ayat 181 dan 182 yang merupakan ayat tirakat pada Tukardin 300, yaitu Aufu al-kail wala takunu minal muhsirin wajinu bil qistasil mustaqim. Seperti biasa, yaitu kita tentukan dulu anak kalimat pada dua ayat ini. Di sini Aufu al-kail ini satu kalimat. Aufu al-kail ini satu kalimat. Kemudian wala takunu minal muhsirin. Ini satu kalimat. Wajinnu bil qistasil mustaqim. Ini satu kalimat. Satu, dua, tiga. Ini terdiri dari tiga kalimat ya, tiga anak kalimat ya. Yang pertama, Aufu al-kail. Ini Aufu ini adalah kata kerja perintah ya. Kata kerja perintah, maka lambangnya K. Kata kerja perintah atas pola af'ala yuf'ilu dari wafa ya. Tiga huruf pokoknya wafa ini, wafaya ya, wafa. Pola af'ala yuf'ilu, maka kata kerja perintahnya itu aufi ya. Anta aufi, antuma aufia, antum aufu. Nah, maka ini adalah kata kerja perintah ya. Khitabnya di sini adalah antum. Yang teori mengurai kalimat perintah ini, pertama kita harus letakkan dulu ini mockup-nya apa. Model kalimat perintah ini apa. Nah, di sini al-kaila ini harakatnya patah ya. Maka ini menunjukkan objek dari aufu. Maka ini mockup-nya adalah obud, yaitu objek disebut, yaitu al-kaila itulah objeknya. Kemudian kembali kepada dasar pengertian dari kalimat perintah, bahwa kalimat perintah adalah kalimat dasar yang diawali oleh kata kerja perintah. Maka harus ada kalimat dasar setelah kata kerja perintah. Di sini kata kerja perintahnya adalah aufu. Maka setelah aufu itu harus ada kalimat
kalimat dasar. Dimaksud dengan kalimat dasar itu adalah sebuah kalimat sempurna yang terdiri dari pokok kalimat dan keterangan kalimat. Di sini hanya ada satu kata, yaitu al-kail. Ini adalah objeknya. Maka teori untuk membuat kalimat dasar untuk mockup objek disebut, yaitu keluarkan khitab dari kata kerja perintah ini. Maka ini hitobnya adalah aufu, ini hitobnya adalah antum. Jadi beda nih ya. Beda cara menyimpan atau mengurai kalimat kata kerja dengan kalimat kata kerja perintah. Dengan kalimat perintah ya. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang diawali oleh kata kerja perintah. Kalau kalimat kata kerja yang biasa yaitu kalimat yang diawali oleh kata kerja. Dimana kalau pada kalimat kata kerja maka domirnya, subjeknya itu disimpan di depan. Tapi kalau ini artinya di sebelumnya. Kalau ini kata kerja perintah, maka hitabnya itu disimpan di depan setelah kata kerja perintah itu sendiri. Karena nanti ini kedudukannya menjadi antum ini. Antum dari mana? Yaitu dari aufu. Aufu ini ada antum, hitabnya antum. Maka ini kedudukannya menjadi pokok kalimat ya. Nih pokok kalimat. Antum itu pokok kalimat. Kemudian al-kaila ini berubah kedudukannya dari yang asalnya objek dilihat dari aufu, maka dilihat dari antum. Setelah antum dikeluarkan dari aufu ini, al-kaila ini berubah menjadi keterangan kalimat. Bagaimana untuk merubah dari objek menjadi keterangan kalimat? Dirubah harakatnya. Yang asalnya harakatnya patah, al-kaila, maka dirubah menjadi al-kailu. Harakatnya damah. Kenapa? Karena berdasar teori tata bahasa Al-Quran bahwa keterangan kalimat itu harus berharakat damah. Maka antum pokok kalimat, al-kailu keterangan kalimat. Sehingga ini merupakan kalimat dasar. Maka aufu ini adalah pokok kalimat perintah. Kemudian antum al-kailu ini menjadi keterangan kalimat perintah, nih ya. Menjadi keterangan kalimat perintah. Inilah memenuhi teori bahwa kalimat perintah itu adalah kalimat dasar. Yang mana kalimat dasarnya? Antum al-kailu yang diawali oleh kata kerja perintah. Mana kata kerja perintahnya? Aufu. Demikian ya untuk uraian anak kalimat pertama. Selanjutnya, anak kalimat kedua, wala takunu minal muhsirin. Ini adalah kalimat kata kerja ya yang diawali oleh kata kerja larangan ya, yaitu la takunu. Nah, di sini takunu keluarkan domirnya antum la takunu berarti ya. Kemudian uraiannya di sini karena ini takunu adalah kata kerja lagi dari kata kerja telahnya adalah kana. Kana yakunu. Ditasrif yakunu, yakunani, yakununa. Hum ya, yakununa. Maka antum takununa. Nah, di sini takununa ini asalnya takununa, nah, ini nyambung dengan la nahi, maka harakatnya menjadi berubah ya. Tidak lagi menjadi takununa, nun berubah menjadi alif mad, maka menjadi la takunu. Ah, hanya di sini uraiannya bukan antum ini bukan subjek karena kana ini masuk kepada ahwat apa namanya?
kata kerja yang uraiannya beda dengan kata kerja biasa. Kata kerja yang tam ini sebutannya fiil nakis ya. Maka uraiannya antum ini kedudukannya menjadi pokok kalimat kana. Di mana kana ini mendomahkan pokok ya, mendomahkan keterangan kalimat, yaitu kebalikan dari inna. Ya, hanya di sini tidak kelihatan karena ini yang menjadi pokok kalimatnya bukan kata benda yang nampak, tetapi di sini adalah kata pengganti nama. Begitupun di sini minal muhsirina, minal muhsirin ya. Minal muhsirin ini jar majrur sehingga ini tidak kelihatan harakat dari, pasti ini kalau jar majrur ini min ini huruf jar, al muhsirin ini bentuk jama al muhsirina ini pasti karena setelah huruf jar ini adalah kasrah, menempati harakat kasrah nih ya, menempati harakat majrur ya oleh huruf jar. Nah di sini sebetulnya minal muhsirina ini kedudukannya menjadi keterangan kalimat kana yang kalau dilihat dari harakat sesuai dengan fungsi kana ini adalah menempati harakat patah ya, menempati harakat patah. Ini menempati harakat patah karena fungsi dari kana itu adalah mendomahkan tarfaul khabar watan sibul isma ya. Ini keterangan kalimatnya itu harakat akhirnya itu harus patah. Tapi di sini karena jar majrur tidak kelihatan patahnya ya. Jadi untuk ya sukunun patah ini untuk bentuk jama seperti ini bisa mewakili bisa berharakat patah, bisa berharakat kasrah. Tapi kalau ini karena adanya huruf jar, ini ada huruf jar, ini meski kasrah ya dalam penulisannya kalau tunggal, ini jama. Tapi ini menempati harakat patah ya. Karena keterangan kalimat kana. Jadi antum pokok kalimat kana. Jadi yang dimunculkan kananya ya, bukan takununya di sini. Maka kana ini kepada isim kananya ya. Isim kana sebutannya, pokok kalimat kana. Kemudian minal muhsirin ini adalah keterangan kalimat kana. Itulah anak kalimat kedua. Kemudian anak kalimat ketiga wajinu bil kistasis mustaqim. Zinu ini wa ini lain-lain ya, huruf nih, huruf ataf. Kemudian jinu ini adalah kata kerja perintah. Jadi bukan wajinu ini kata kerja telah, pola pailu bukan ya. Karena wa-nya ini huruf ataf, kemudian jinu inilah satu kata kerja perintah ya. Kata kerja perintah dari 3 huruf pokoknya wazana. Kata kerja telahnya wazana, kata kerja laginya yauzinu. Berdasar huda ya, hukum ibdal, berdasar hukum ibdal untuk kata kerja buduk awal wawu atas pola 1, 3, dan 5, maka pada kata kerja lagi huruf buduk wawunya dibuang. Asalnya ini adalah wazana, kata kerja laginya yauzinu. Berarti pola berapa? Fa'ala yafilu ya. Pola 3. Nah, tidak yauzinu tapi menjadi yazinu. Wajana yazinu. Kata kerja perintahnya jin. Jin, jina, jinu. Nah, ini jinu, maka ini adalah kata kerja perintah, domirnya hitobnya antum. Maka sama, anak kalimat ketiga ini atau ayat 182 ini sama uraiannya dengan anak kalimat pertama pada ayat 181 ya. Yaitu uraiannya adalah kalimat perintah. Kita ulang. Rumusan kalimat perintah adalah kalimat dasar yang didahului oleh kata kerja perintah. Bagaimana cara
mengurai kalimat dasar itu berdasar kepada mockup-nya itu sendiri. Maka di sini untuk jinu bil kistasil mustaqim. Maka ini bil kistasil mustaqim ini jar majrur, huruf jar bi, kemudian majrurunnya ini adalah sifat mausuf ya. Al kistasi al mustaqimi. Ini kelihatan nih. Kenapa di sini al kistasi harakatnya kasrah? Karena ini adalah majrur oleh huruf jar bi. Maka harakatnya harus kasrah. Ya. Bil kistasi. Kemudian al mustaqimi. Kenapa ini harakatnya kasrah? Ini kasrah al mustaqimi adalah sifat kepada ini sifat mausuf dengan al kistasi. Jadi al kistasi kasrah karena huruf bi, kemudian al mustaqimi kasrah karena sifat mausuf dengan al kistasi, mengikuti harakat ini. Maka masuknya sifat mausuf itu adalah tawabi kan, pengikut harakat nih. Sini. Ya, ini ke sini. Nah, ini bukan objek. Bukan objek dari jinu, tetapi ini adalah keterangan alat. Sehingga mokapnya ini bukan obut, tetapi ini adalah mokapnya otabut. Model kalimat perintah yang objek tidak disebut. Jadi hanya ada jinu, karena ini adalah keterangan alat. Maka cara memunculkan kalimat dasar pada otabut, pertama sama, ini keluarkan nih antum, jinu ini antum, keluarkan antum. Antum, ini kedudukannya menjadi pokok kalimat. Pokok kalimat. Kemudian, untuk keterangan kalimatnya adalah munculkan kata dasar dari kata kerja perintah tersebut. Di sini kan kata kerja perintah atas pola jana fa'ala ya fa'ala yap ilu kan, artinya 3 huruf pokok. Maka munculkan kata dasarnya bentuk kata dasar dari kata kerja 3 huruf pokok. Maka wazana kata dasarnya di sini kita ambil wajnun. Nah, harakatnya kenapa di sini wajnun? Harakatnya damah ya. Karena ini adalah keterangan kelima sebanding dengan khabar. Khabar itu harus berharakat damah, maka kita tulis wajnun di sini. Maka antum pokok kalimat wajnun keterangan kalimat, bil kistasil mustaqim keterangan alat. Maka ini menjadi satu kalimat sempurna. Ini adalah kalimat dasar yang merupakan keterangan kalimat perintah terhadap jinu. Nih ya, jinu pokok kalimat perintah. Kalimat dasar selanjutnya menjadi keterangan kalimat perintah. Yakni sesuai dengan rumusan kalimat perintah adalah kalimat dasar. Nah, ini kalimat dasar. Kalimat dasar yang didahului oleh kata kerja perintah. Di mana kata kerja perintah itu menjadi pokok kalimat perintah, kalimat dasarnya menjadi keterangan kalimat perintah. Maka tugas yang sedang belajar mengurai ayat-ayat Al-Quran dengan tirakat ini, maka ketika ketemu dengan sudah bisa menentukan ini kalimat perintah karena diawali oleh kata kerja perintah cirinya, maka kita harus dasarnya adalah memahami mokapnya apa. Setelah tahu mokap, maka apa saja teori terhadap obut, otabut, dan lain sebagainya untuk memunculkan kalimat dasar yang nanti menjadi keterangan kalimat perintah. Nah, demikian ya. Maka untuk kalimat ketiga ini
Dilihat dari 3 anak kalimat ini, dari 2 ayat menjadi 3 anak kalimat ini, maka aufu al-kail ini menjadi pokok kalimat ya. Ini wala takunu minal muhsirin. Keterangan kalimat 1, kemudian wajinu bil kistasil mustaqim. Ini adalah keterangan kalimat 2. Karena ini belum bisa dikatakan disimpulkan ini menjadi satu kalimat merangkai, karena ayat berikutnya itu pun masih menjadi perintah, ada larangan, ada perintah yang sama menjelaskan tentang bagaimana perintah untuk menyempurnakan kesetimbangan ya. Maka untuk lebih jelasnya isi daripada ayat ini dalam rangka kita belajar mengurai kalimat ya, mengurai ayat itu tirakat ya, maka kita pahami nanti KM dari Quran surat 26 ayat 108 ayat 176 ya, 176 untuk update-nya itu 176 sampai dengan 184 ya. Maka kita pahami dari KM tersebut, kita cocokkan dengan bagaimana kita memahami dari tirakat pada ayat 181 dan 182 ini. Demikian, alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ar walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.